Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Bergabung kembali bersama kami di dalam channel Tautan Belajar. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar menyusun sebuah teks prosedur. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara yang mudah untuk menyusun sebuah teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, untuk struktur dan kaidah kebahasaannya kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya. Buat teman-teman yang belum sempat atau belum menyaksikan video kami, sudah kami siapkan di dalam deskripsi link video sebelumnya yang membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu. Kami sudah bahas beserta analisisnya. Karena sejatinya kalau menyusun teks apapun itu ya teman-teman, itu akan lebih mudah apabila kita sudah memahami terlebih dahulu konsep atau materinya. Jadi kita sudah mempelajari dan memahami terlebih dahulu struktur dari teks prosedur ini ada apa saja, kemudian kebahasaannya ada apa saja, dan nanti kalau kita sudah memahaminya, untuk menyusunnya akan lebih mudah, seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum kita awali untuk menyusun sebuah teks prosedur, ada baiknya kita untuk mereview terlebih dahulu materi mengenai teks prosedur. Nah, apa tuh sebenarnya teks prosedur itu? Teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal atau membuat sesuatu hal. Kemudian fungsi dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk memberitahu pembaca atau mungkin pendengar mengenai cara, langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, teks yang nanti akan kita buat bersama-sama ini, fungsinya adalah untuk memberitahu, memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar mengenai cara melakukan atau membuat sesuatu, langkah-langkahnya ataupun tahapan-tahapannya. Sehingga harapannya dengan melakukan langkah-langkah atau cara-cara ataupun tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan dalam teks, maka pembaca atau pendengar itu nanti akan bisa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan benar. Jadi tujuannya tercapai, seperti itu. Kemudian, struktur dari teks prosedur, ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Di dalam tujuan nanti akan berisi pengantar atau pembuka mengenai topik yang akan kita bahas tentunya, atau mengenai sesuatu yang akan kita lakukan atau akan kita buat. Kemudian langkah-langkah ini tentu saja isinya adalah langkah-langkah, tahap-tahap atau cara yang ditempuh agar sesuatu itu bisa kita laksanakan atau bisa kita buat. Sementara pada penegasan ulang, ini nanti isinya adalah sebuah pernyataan, pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca ataupun orang lain agar dapat melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan di dalam teks atau sudah kita bicarakan pada bagian-bagian sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk kebahasaannya, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 5, ada kata kerja imperatif yang ini isinya adalah sebuah perintah. Kemudian ada pernyataan persuasif yang isinya adalah ajakan, mungkin saja himbauan, seperti itu ya. Kemudian ada kata teknis, ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik. Jadi nanti topiknya ini bisa kita tentukan sendiri, kemudian kata teknis ini akan mengikuti topik yang sudah kita tentukan. Kemudian konjungsi atau kata hubung, ini nanti akan kita jumpai banyak kata hubung yang menyatakan tahapan atau urutan waktu, seperti itu ya, konjungsi temporal. Kemudian ada deskripsi alat. Deskripsi alat ini nanti berisi gambaran secara rinci mengenai benda atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Baik, nah ini kita sudah refresh kembali, sudah review kembali
tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Jadi kita sudah dapat kuncinya nih teman-teman untuk membuka pintu menuju penyusunan teks prosedur seperti itu ya. Jadi kita udah ada kuncinya nih, udah jelas bisa masuk begitu ya. Atau jelas kita pasti bisa membuat sebuah teks karena kita sudah memahami mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja tulisan kita dengan struktur yang 3 tadi dan juga kebahasaan yang 5 ini. Baik, kita langsung saja. Pada tahap yang pertama, sebelum kita menjadikan sebuah teks ini menjadi teks prosedur, atau sebelum kita menyusun sebuah teks prosedur, akan lebih mudah apabila kita membuat sebuah rancangan atau kerangka terlebih dahulu, yang isinya ini adalah poin-poin penting atau informasi-informasi penting yang nantinya memang harus ada di dalam sebuah teks prosedur. Jadi kita membuat rancangannya atau kerangkanya, nanti apa saja dari A sampai Z yang harus ada di dalam teks prosedur. Tujuannya apa ya jelas. Nanti akan lebih mempermudah kita, karena kita tinggal mengembangkan nanti dari apa-apa yang sudah kita tuliskan di dalam rancangan atau kerangka ini dengan kalimat-kalimat yang lebih bisa berterima, seperti itu. Sehingga nanti teks yang kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gak ada yang ketinggalan, gak ada yang tertukar, terbolak-balik, seperti itu ya. Baik, untuk tahapan dari merancang ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah menentukan topik, kedua merumuskan fungsi, dan yang ketiga menetapkan struktur teks. Baik, agar lebih mudah dipahami, di sini langsung kami contohkan untuk masing-masing tahapannya. Yang pertama menentukan topik. Jadi mengapa topik ini ditentukan di awal? Jelas ya teman-teman, kalau topiknya itu sudah kita dapatkan, sudah pasti sudah ada, maka kita tinggal menyusun hal-hal lain ini dan kita kaitkan dengan topiknya. Jadi kalau kita mau nulis tapi kita nggak tahu topiknya apa, nanti tulisan kita jadi terlalu luas, terlalu lebar, tidak fokus, seperti itu. Mungkin saja nanti apa yang kita inginkan belum tentu tercapai, karena kita nggak tahu topiknya apa. Kita ngomong, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita omongkan. Kita nulis, tapi kita nggak tahu apa yang mau kita tulis, seperti itu ya. Jadi penting topik ini kita sesuaikan di awal. Kita tentukan di awal. Nah, untuk menentukan topik ini, tipsnya ya teman-teman, tentunya kalau kita mau menulis, itu kita menulis apa yang kita sudah tahu. Jadi jangan sampai kita menulis sesuatu yang belum kita tahu. Maka dari itu, carilah topik yang menurut teman-teman itu sudah teman-teman pahami, sudah teman-teman tahu, teman-teman sudah paham, sudah familiar, seperti itu ya. Dan tentu saja menarik buat dibagikan kepada orang lain, seperti itu. Ini contohnya, kita tentukan topiknya adalah bingkai foto dari kardus bekas, seperti itu. Jadi ternyata kita bisa mengkreasikan sesuatu yang mungkin saja sudah tidak bernilai guna lagi, namanya bekas ya. Mungkin sebagian orang, bekas buat apa? Daripada kita buang, ternyata bisa kita kreasikan nih teman-teman menjadi sebuah bingkai foto. Nah, menarik ini ya. Kemudian, setelah kita dapat topiknya, kita sampai pada tahap yang kedua, yaitu merumuskan fungsi. Kembali lagi, tadi kita membuat sebuah teks prosedur. Fungsinya untuk memberitahu pembaca tentang cara melakukan sesuatu. Kalau ini berarti cara membuat sesuatu, sehingga fungsi dari teks ini nanti memberitahu cara membuat bingkai. Kita sesuaikan dengan topik. Kembali lagi ke topik, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir untuk tahap merancang atau membuat kerangka teks prosedur ini adalah menetapkan struktur. Nah, ini penting ya teman-teman ya.
Karena masing-masing teks ini kan punya struktur sendiri-sendiri. Maka dari itu, agar teks yang kita susun ini jelas dan benar, maka strukturnya juga harus mengikuti masing-masing jenis teksnya. Nah, karena kita tadi berulang sudah membahas teks prosedur beserta strukturnya, maka ketiga struktur dari teks prosedur yang tadi atau kemarin sudah kita pelajari itu kita tuangkan nih ke dalam teksnya. Strukturnya ada 3 ya teman-teman, ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kerangka ataupun rancangan ini sebaiknya berisi informasi-informasi penting, hal-hal penting yang nantinya akan kita kembangkan menjadi teks. Fungsi dari kerangka atau rancangan ini adalah mempermudah. Maka dari itu, agar lebih mudah pada bagian atau tahapan menetapkan struktur teks, ini kalau bisa jangan hanya sekedar kita menyebutkan strukturnya ada 3 seperti ini. Tapi apa teman-teman? Tapi kita rincikan lagi nanti di tujuan ada apa, di langkah-langkah ada apa, di penegasan ulang ada apa. Seperti kita sudah merinci pada saat topik dan juga fungsinya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian struktur tujuan, itu nanti kita akan membahas mengenai bingkai foto, karena pada pada struktur tujuan, itu kan isinya pernyataan umum, ya, mengenai topik yang kita bahas. Karena topik yang kita bahas tadi bingkai foto, maka tujuannya nanti kita akan membahas apa toh bingkai foto itu, seperti itu ya. Kemudian pada struktur yang selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini kan berisi cara, berisi tahap-tahapan, berisi langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, karena kita di sini teksnya akan memberikan tutorial mengenai membuat bingkai foto, maka pada tahap langkah-langkah ini isinya ya cara-cara, tahapan-tahapan, langkah-langkah untuk membuat bingkai foto dari 0 sampai dengan selesai. Nah, maka dari itu, pada bagian langkah-langkah ini juga kita urutkan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Harus sudah kita urutkan, kita sesuaikan urutannya dari 0 sampai selesai, dari A sampai Z. Jangan sampai tertukar atau terbolak-balik. Kemudian, pada bagian akhir atau di akhir teksnya nanti kan berisi penegasan ulang nih teman-teman. Nah, penegasan ulang ini kan tadi isinya pernyataan kembali atau pengulangan pernyataan yang isinya untuk meyakinkan para pembaca atau para pendengar agar mau melakukan langkah-langkah sehingga tujuan awal tadi bisa tercapai, begitu. Nah, sehingga pada pernyataan ulang ini kami contohkan untuk meyakinkan agar pembaca ini mau membuat bingkai foto dari kardus bekas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam kerangka atau rancangan ini sebisa mungkin kita sampaikan semua informasi penting yang nantinya akan ada di dalam sebuah teks prosedur tersebut. Begitu ya. Nah, setelah rancangan atau kerangka ini selesai, maka tahap yang selanjutnya adalah kita akan mengembangkan rancangan atau kerangka ini menjadi sebuah teks prosedur. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengubah informasi-informasi penting yang sudah kita tuliskan sebelumnya menjadi teks, dengan mengubah poin-poin penting itu menjadi kalimat-kalimat yang efektif, menjadi kalimat-kalimat yang padu, menjadi kalimat-kalimat yang bisa berterima. Artinya, apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh orang lain. Seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya ada 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama adalah pengumpulan bahan. Bahan di sini adalah bahan tulisan tentunya ya teman-teman. Bahan tulisan ini bisa kita dapat
dari berbagai referensi-referensi yang relevan atau yang nyambung dengan topik, sekali lagi ya, yang sesuai dengan topiknya. Nah, untuk referensi-referensi ini, bahan-bahannya ini bisa kita dapatkan dari mana? Bisa kita dapatkan dari buku-buku, ataupun kita bisa cari artikel-artikel di internet, atau kita bisa observasi langsung di lapangan. Artinya kita bisa mengamati, bisa mencermati, bisa meneliti langsung topik yang kita bahas, ataupun dengan wawancara. Tentunya untuk wawancara ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita harus memilih narasumber yang kompeten di bidang atau di topik yang kita bahas, seperti itu. Contohnya, kita mau membuat teks prosedur yang membahas atau topiknya ini mengenai cara membuat bakso sapi misalnya gitu ya. Nah, ini teknik pengumpulan bahannya, ini referensinya ini selain dari membaca, aku pengen nih nanti tanya-tanya nih, wawancara nih. Kira-kira siapa nih narasumber yang kompeten, yang sesuai? Tentu saja jangan tanya kepada siapa? Pedagang sayur, karena pedagang sayur nggak tahu. Maka kita bisa memilih narasumbernya ini mungkin saja para pelaku usaha penggilingan daging misalkan. Kan kadang-kadang ada ya nih penggilingan daging yang bisa sekalian meracik nih bumbunya, terus membuat menjadi bakso. Atau mungkin langsung kepada penjual bakso misalkan ya. Kalau berkenan silahkan nanti tips-tipsnya apa nih untuk menjadikan bakso ini menjadi empuk. Tuh, misalkan boleh saja. Kemudian setelah data semua terkumpul, bahan semua terkumpul, kita lanjut ke proses mengembangkan kerangka. Nah, tentunya dari kerangka ataupun rancangan yang tadi sudah kita buat, itu kita kembangkan berikut dengan bahan-bahan yang sudah kita cari pada kesempatan sebelumnya. Jadi, kerangka yang tadi sudah kita buat, kita tambahkan dengan bahan-bahan dari berbagai referensi itu tadi. Kita olah, kita kembangkan menjadi petunjuk yang jelas dan lengkap. Karena apa? Ya karena kan kita mau membuat teks prosedur yang isinya adalah petunjuk, tutorial, langkah-langkah, cara-cara. Maka kita harus menjadikan petunjuk itu menjadi jelas dan lengkap. Jelas artinya bisa diterima oleh orang lain informasi kita. Lengkap artinya ya nanti sesuaikan dengan strukturnya tadi dan juga munculkan kaidahnya. Gitu ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah tadi urutan-urutannya harus padu, harus nyambung seperti itu ya, sesuai dengan tujuannya. Nah, karena tadi nih dicontoh ada 8 langkah-langkah, maka nanti di dalam teksnya pada saat kita mengembangnya juga 8 nih teman-teman. Jangan menyusut jadi 6 atau melebar jadi 10 misalkan begitu. Jadi sesuaikan dengan yang sudah kita tulis di dalam kerangka atau rancangannya. Kemudian setelah kita kembangkan, sudah menjadi petunjuk yang jelas, sudah lengkap sesuai dengan struktur, yang terakhir adalah perhatikan kaidah kebahasaannya. Munculkan teman-teman, sesuaikan dengan kaidah kebahasaannya. Ini penempatan konjungsi temporalnya udah pas apa belum? Oh ini udah muncul nih kata teknisnya. Oh ternyata ini perintahnya masih kurang jelas, maka harus kita perjelas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kaidah yang 5 tadi itu silahkan teman-teman perhatikan, teman-teman sesuaikan dengan topik teman-teman masing-masing.
Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk memperhatikan keefektifan kalimat yang teman-teman buat. Jadi sesuai belum nih dengan aturan penulisan yang baik dan benar. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya bisa teman-teman lihat di dalam layar. Ini adalah teks prosedur yang sudah jadi, yang kita kembangkan dari kerangka yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Topiknya tadi bingkai foto dari kardus bekas, kita ubah menjadi judul cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Nah, untuk judul nih teman-teman bisa perhatikan judul itu selain penulisannya harus sesuai dengan aturan tentunya ya. Judul ini harus menarik loh teman-teman. Agar apa? Agar orang yang membaca judul, ketika membaca judul, ini nanti bisa tertarik untuk membaca isinya. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih mencari judul yang menarik. Artinya menarik di sini menarik untuk dibaca selanjutnya. Isinya. Atau orang-orang nih membaca judul terus, apa nih, jadi penasaran gitu ya sama isinya. Baik, setelah judul menarik, udah sesuai dengan aturan penulisan oke. Maka di sini teman-teman bisa lihat ya, struktur yang pertama adalah tujuan. Tadi kita sudah tuliskan dalam kerangka, tujuannya nanti informasi pentingnya mengenai bingkai foto. Maka di sini dikembangkan menjadi pengertian dari bingkai foto itu sendiri apa. Jadi dapat dari mana? Dari pemikiran penulis dan mungkin juga dari bahan-bahan yang tadi sudah kita cari, kita kumpulkan dari berbagai referensi. Kemudian setelah itu langkah-langkah, tadi langkah-langkahnya ada 8 ya teman-teman. Teman-teman bisa cermati, di dalam teksnya ini juga 8. Informasi penting yang ada tadi, kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih berterima. Kalimat-kalimat yang bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian diakhiri dengan penegasan ulang, pernyataan yang meyakinkan orang lain untuk apa? Membuat bingkai foto. Maka dari itu di bagian pernyataan umum di sini dibuatlah menjadi kalimat-kalimat yang membujuk orang lain agar mau melaksanakan langkah-langkah yang kita sudah tuliskan, sehingga tujuan di awal untuk membuat bingkai foto dari kardus bekas itu bisa tercapai dengan baik. Ya seperti itu ya teman-teman, belajar, semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk membuat sebuah teks prosedur. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, Tautan Belajar, sehingga kita bisa lebih sering belajar bareng.